Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Saidul Anam dengan NIM 191351144. Di sini saya akan mempraktekkan tugas UTS mengenai kode igniter. Yang pertama, download kode igniter di website resminya. Di sini saya memilih dengan kode igniter 3. Setelah di-download, kemudian ekstrak dan pindahkan ke lokal disk C, folder exampp, kemudian htdocs, dan di sini ada diganti namanya menjadi UTS-CI. Selanjutnya akan melakukan konfigurasi. Untuk konfigurasi yang pertama, di sini buka application, kemudian config, dan buka autoload.php. Yang pertama, cari helper dan Ctrl F, tekan helper. Di sini ada helper. Kemudian di sini diisi dengan URL. Fungsi URL ini adalah memudahkan untuk melakukan link antar file. Kemudian cari libraries. Di sini tambahkan libraries database agar CI-nya bisa menggunakan database. Kemudian cari model. Sini tambahkan nama modelnya yang akan digunakan. Sini saya menggunakan m_uts. Kemudian save. Langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi di file config.php. Sini di base URL masukkan link localhost, kemudian diikuti dengan nama folder CI-nya. Sini menggunakan link localhost karena menggunakan exampp atau localhost. Garis miring nama foldernya UTS-CI. Kemudian selanjutnya set database.php. Sini cari untuk username itu root. Kemudian database disesuaikan dengan nama database yang akan digunakan. Di sini menggunakan db_uts. Langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi file.htaccess. Fungsi file.htaccess ini adalah agar menghilangkan index.php di URL ketika kita memanggil controller. Sini buka website resminya saja, tinggal copy paste scriptnya, dan di sini simpan. Langkah berikutnya adalah membuat database. Sini aktifkan dulu exampp untuk Apache dan MySQL-nya, kemudian klik admin. Sini akan masuk ke phpMyAdmin dari exampp. Oke. Untuk menambahkan database di sini tinggal klik new, kemudian masukkan nama database, sesuaikan db_uts, dan create. Selanjutnya buat ingin berapa kolom yang akan tersedia di database ini. Kemudian nama tabelnya di sini saya akan memasukkan nama tabelnya yaitu tb_uts. Kemudian create table, tekan go. Berikutnya di sini akan memasukkan nama field dari table. Sini akan membuat 4 field. Yang pertama ada ID, kemudian aktifkan auto increment. Sini berfungsi agar melakukan numbering auto increment. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan field dengan nama tim, dengan tipe data integer juga, dengan tipe data varchar, dan length
25 karakter, kemudian untuk integer dan length 6 karakter saja. Kemudian berikutnya ada menambahkan field sg. Di sini menggunakan integer dengan length 3, kemudian field point. Sini dengan integer 3. Berikutnya save. Kemudian setelah dibuat database, setelah tadi konfigurasi kemudian membuat database, selanjutnya adalah membuat file controller. Sini buka file controller, new file. Sini ingin dinamakan misal webstrip.ts.php. Untuk controller, sini php, kemudian class. Untuk nama kelasnya disesuaikan dengan nama file. Disamakan di sini webstrip.ts. Oke, nama kelas tidak bisa menggunakan strip. Sini nama filenya ganti saja menggunakan underscore. web_ts. Kemudian extends untuk memanggil CI controller. Selanjutnya buat function public function index. Kemudian sini akan melakukan load model this model. Sini masukkan nama modelnya yang akan digunakan, nama file model. Di sini saya akan menggunakan m_ts. Jangan lupa semikolon atau titik koma. Kemudian load data. Akan membuat variabel data dengan model bernama Premier. Kemudian sama dengan sini. Kemudian akan masuk ke model _ts. Kemudian akan mengambil data yang ada pada model UTS tersebut, memanggil function data. Kemudian sini akan melakukan load lagi terhadap view. Kemudian di sini masukkan nama view-nya, file view v_ts. Kemudian koma, akan juga meload atau bisa dibilang mengambil data, mengambil isi dari variabel data sini. Kemudian selanjutnya buat file model. Sini dinamakan m_ts.php. Ini buat class, namanya sama m_ts extends ci_model. Dan di sini buat function public function dengan nama function get_data. Di dalamnya di sini akan return db, kemudian mengambil nama table. Nah, table yang digunakan tadi adalah table tb_ts. Sini masukkan tb_ts. Kemudian akan dikonversi isi dari tabelnya menjadi array.
Selanjutnya, fungsi dari controller sebagai penghubung antara model dan view. Sementara model berfungsi untuk melakukan pemanggilan terhadap database, kemudian view berfungsi untuk menampilkan user interface-nya. Di sini akan buat view v_uts.php. Di sini HTML. Dinamakan UTS saja. Kemudian sesuaikan dengan tugasnya. Di sini menampilkan tampilan seperti ini. Di sini di dalam jadi kita namakan H1 UTS pemrograman web lanjut. Kemudian buat table yang berfungsi untuk menampung nama, name, dan kelas. Sini masukkan tr atau table row dengan td kolomnya nama. Nah, sini copy paste saja untuk row-nya. Sini masukkan name. Kemudian copy paste lagi kelas. Masukkan pergi B. Kita lihat localhost. Tadi nama filenya uts-ci garis miring panggil controller web_uts. Oh, ini belum di save controllernya. Nah, di sini tampil fungsi dari htaccess. Apabila tidak menggunakan htaccess, di sini harus menambahkan index.php terlebih dahulu ketika ingin memanggil controller. Setelah di setting htaccess, bisa dihilangkan. Dan selanjutnya, berikutnya buat table untuk memasukkan, buat ini garis horizontal, kemudian table untuk memunculkan data yang ada pada database yang tadi dibuat. Di sini AR garis horizontal, kemudian buat lagi table. Di sini head atau table head th. Di sini ada post atau position. Kemudian th lagi tim. Kemudian lagi points. Kita lihat ini sudah ada, namun belum ada garisnya. Selanjutnya untuk menambahkan garis, sini tinggal beri border. Kemudian buat table bodinya. Sini tr. Sini buat dulu PHP untuk melakukan for each atau mengambil data-data yang ada pada database yang telah dibuat tadi. For each. Kemudian di sini sesuaikan dengan nama yang ada pada. Oke. Berikan nilai. Kemudian ini disesuaikan dengan nama yang ada pada controller tadi. Sini namanya adalah Premiere. Masukkan variable Premiere.
Premiere. Kemudian diubah namanya menjadi PL saja biar singkat. Ini titik 2 tutup PHP. Kemudian di sini untuk isi buat tabel row lagi. Dan tadi sini PHP echo PL. Dan di sini masukkan nama dari kolom yang ada pada tabel tadi. Di sini ada ID, tim, SG, dan poin. Tinggal copy paste. ID, tim, SG, dan yang terakhir ada points. Kemudian di akhir TR buat lagi untuk menutup for each, menggunakan end for each, titik koma PHP seperti ini. Terlihat hasilnya. Di sini belum muncul datanya karena belum memasukkan data untuk isian tabelnya. Di sini buka kembali phpMyAdmin-nya, kemudian untuk memasukkan data klik insert. Di sini untuk kolom pertama ID tidak perlu memasukkan angka karena sudah auto increment. Di sini untuk yang pertama, data pertama, ketikkan Manchester. Kemudian misalnya 43 dengan poin di sini misal 84. Kemudian selanjutnya ada Manchester C. Ini misalnya 20 dengan poin 80. Kemudian berikutnya ingin menambah baris lagi, klik satu lagi, misalnya Arsenal, dan 10 dengan poin 60. Kemudian go. Sini sudah tersave, coba kita refresh, ini sudah muncul. Kemudian untuk melakukan dirapihkan, sini tinggal tambahkan untuk border spacingnya kosong agar antar tidak memiliki jarak seperti ini. Kemudian untuk text line yang di dalamnya, sini center. Kemudian selanjutnya berikan styling juga di sini untuk TH dan TD, TH, TD. Oh, salah di sini buat style. TH dan TD di sini, TD. Jadi tinggal berikan padding 2px dan 5px. Sini 2px atas bawah, kemudian 5px padding kiri kanan. Dan untuk tabel sini pindahkan agar tabelnya ke tengah. Margin left, auto, kemudian margin right, auto. Kemudian untuk heading 1 ketengahkan juga H1, text line center. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Sekian untuk presentasi dari saya mengenai tugas UTS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.